Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ekonomi mau menjelaskan tentang materi pengangguran dan ketenagakerjaan. Sebelumnya, kami mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bunga Anastasia Alena. Saya Kerini Sayu Shalma. Saya Denis Nurangga Bayu. Saya Rizky Iwan Mauladi. Saya Saria Fatra. Oke, langsung aja. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Materinya tentang ketenagakerjaan dan pengangguran. Pengertian ketenagakerjaan yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Pengertian pengangguran yaitu orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan pekerjaan. Di sini ketenagakerjaan terbagi menjadi 7 bagian, yaitu pengertian pekerjaan menurut para ahli, konsep-konsep ketenagakerjaan, perencanaan tenaga kerja, pengelompokan tenaga kerja, masalah-masalah ketenagakerjaan, usaha-usaha untuk mengatasi masalah, dan sistem pengupahan ketenagakerjaan. Pengertian ketenagakerjaan menurut para ahli. Menurut Dumairi memberikan balasan umur untuk mengemukakan definisinya tentang tenaga kerja dengan maksud agar memberikan sedapat mungkin kenyataan yang sebenarnya. Menurut Rotangga dan Yoga Firdaus, penduduk yang berada pada rentang usia kerja yang siap melaksanakan pekerjaan, antara lain mereka yang telah bekerja, mereka yang sedang mencari kerja, mereka yang sedang menempuh pendidikan atau sekolah, dan juga mereka yang sedang mengurus rumah tangga. Menurut Alam S., penduduk yang berusia 15 tahun ke atas untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Menurut Suparmoko dan Icuk Ranggabawono, penduduk yang sudah memasuki usia kerja dan mempunyai pekerjaan yang sedang mencari pekerjaan, dan yang sedang melakukan suatu kegiatan lain seperti sekolah, kuliah, dan mengurus rumah tangga. Menurut Syamsul Arifin, Dian Ediana Rai, Charles, dan Joseph, faktor produksi yang sifatnya homogen dalam suatu negara namun bersifat heterogen atau tidak identik antar negara. Yang kedua, saya mau menjelaskan tentang konsep-konsep ketenagakerjaan. Konsep-konsep ketenagakerjaan ada 4. Yang pertama, tenaga kerja atau manpower. Tenaga kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi atau ekonomial active population. Artinya, mereka secara potensial mampu melakukan kegiatan ekonomi dengan cara menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, ada angkatan kerja atau labor force. Angkatan kerja merupakan penduduk baik perempuan maupun laki-laki dalam usia produktif atau usia kerja yang berumur antara 15 sampai 64 tahun yang sedang bekerja atau mencari pekerja atau menganggur. Jadi angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja. Yang ketiga ada kesempatan kerja, yaitu meliputi kesempatan untuk bekerja sesuai dengan pendidikan dan keterampilan, dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Semakin banyak orang yang bekerja, berarti semakin luas kesempatan kerja. Yang keempat ada pengangguran. Adalah orang yang tidak mendapat pekerjaan yang menghasilkan uang meskipun dapat dan mampu bekerja. Mereka adalah orang-orang yang tidak bekerja. Orang yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha baru, dan tidak lagi mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, ada perencanaan tenaga kerja.
Perencanaan tenaga kerja bertujuan untuk melakukan ketenagakerjaan secara sistematis yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan yang lainnya secara berkesinambungan. Perencanaan tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan tenaga kerja makro dan mikro. Kalau perencanaan tenaga kerja makro, yaitu perencanaan ketenagakerjaan yang sistematis dengan menggunakan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna merangsang pertumbuhan. Kalau perencanaan tenaga kerja mikro adalah perencanaan tenaga kerja mikro yang memiliki ruang lingkup yang lebih kecil. Yang ketiga ada pengelompokan tenaga kerja. Pengelompokan tenaga kerja ini dilakukan berdasarkan pada kualifikasi, kemampuan, dan skill yang dimiliki pekerja tersebut. Pengelompokan tenaga kerja dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik, terlatih, dan yang ketiga ada tidak terdidik dan tak terlatih. Tenaga kerja terdidik yaitu seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian pada suatu bidang tertentu. Contohnya seperti guru dan dokter. Yang kedua ada tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memperoleh keahliannya umum melalui pendidikan non-formal seperti pelatihan, keterampilan, kursus, dan lain sebagainya. Itu contohnya mungkin sebagai tukang jahit atau montir motor, bengkel. Yang ketiga ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu pekerjaan yang dilakukan tidak mengharuskan seseorang memiliki keahlian atau kewajiban tertentu. Contohnya kuli bangunan, toko bangunan. Yang kelima ada masalah-masalah ketenaga kerjaan. Masalah-masalah ketenaga kerjaan ada 4. Jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. 2. Mutu tenaga kerja yang relatif rendah. 3. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata. 4. Banyaknya pengangguran. Yang keenam ada usaha-usaha untuk mengatasi masalah. Usaha-usaha untuk mengatasi masalah ketenaga kerjaan dibagi menjadi 3, yaitu kebijakan pendidikan, kebijakan lapangan kerja, kebijakan pengupahan. Kebijakan pendidikan yaitu melalui pendidikan dan juga latihan diharapkan bisa meningkatkan kemampuan tenaga kerja dengan baik dalam hal keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap yang baik. Kebijakan lapangan pekerjaan yaitu pemerintah harus membuka lapangan kerja sebanyak mungkin. Kebijakan pengupahan yaitu kebijakan yang satu ini sangat penting untuk dilakukan agar pekerja mendapatkan upah tidak terlalu rendah. Yang terakhir ada sistem pengupahan ketenagakerjaan. Sistem pengupahan ketenagakerjaan yaitu gaji upah merupakan kompensasi atau balas jasa atas pengorbanan yang telah diberikan. Upah yang diberikan kepada pekerja diarahkan untuk menjamin 3 fungsi pokok upah, yaitu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang, menyediakan insentif untuk meningkatkan produktivitas kerja. Sistem pengupahan yang biasanya digunakan ada 7, yaitu sistem pengupahan prestasi, sistem pengupahan borongan, sistem upah indeks biaya hidup, sistem upah bagi hasil, sistem upah menurut waktu, sistem upah bonus, dan sistem upah skala berubah.
Ini saya akan menjelaskan pengangguran. Pengangguran terdapat ada 5 bagian. Yang pertama ada pengertian pengangguran menurut para ahli, yang kedua jenis-jenis pengangguran, yang ketiga penyebab pengangguran, yang keempat dampak pengangguran, yang kelima cara mengatasi pengangguran. Pengertian pengangguran menurut para ahli. 1. Sukirno dapat diartikan sebagai situasi seseorang yang produktif, bekerja, dan ingin bekerja tapi belum mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, ada dari Nanga, kondisi seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja, namun tidak sedang aktif mencari pekerjaan. Yang ketiga, dari Afrida, yaitu pengangguran dari perspektif Afrida, bahwa pengangguran terjadi disebabkan oleh rendahnya penawaran tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja yang tidak stabil. Yang keempat ada Raja, yaitu banyaknya jumlah angkatan kerja yang tidak lolos penjaringan mendapatkan pekerjaan. Yang kelima dari Sandi Dharma Kusuma, yaitu orang yang sudah 4 minggu sebelumnya aktif mencari kerja dan tidak mendapatkan panggilan kerja satupun. Yang terakhir dari Setiawan, yaitu karena terjadinya rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja atau jumlah penawaran tenaga kerja lebih tinggi daripada permintaan tenaga kerja itu sendiri. Yang kedua, jenis-jenis pengangguran. Jenis pengangguran terdapat 6 jenis, yaitu pertama, pengangguran konjungtural atau siklis, yaitu pengangguran yang berkaitan dengan naik turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Yang kedua, pengangguran struktural, yaitu jenis pengangguran akibat perubahan struktur dalam perekonomian. Yang ketiga, pengangguran musiman, yaitu jenis pengangguran musiman berhubungan dengan ekonomi jangka pendek, misal sektor pertanian. Contohnya petani menganggur karena menunggu musim panen dan musim tanam. Yang keempat, pengangguran friksional, yaitu jenis pengangguran yang terjadi karena seseorang belum bekerja. Penyebabnya karena mencari kerja kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Yang kelima, setelah menganggur, yaitu terjadi di mana tenaga kerja diukur dari jam kerja, produktivitas, dan penghasilan yang diperoleh. Contohnya tenaga kerja lepas tidak memiliki kepastian jam kerja. Yang terakhir, pengangguran terselubung, yaitu jenis pengangguran ini terjadi karena tidak sesuai antara kemampuan dan bakat pekerja, sehingga memengaruhi produktivitas dan penghasilan rendah dari pekerja. Ketiga, penyebab pengangguran. Penyebab pengangguran terdapat 5, yaitu 1. Masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan tinggi serta tingkat pendidikan yang rendah. Yang kedua, adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Yang ketiga, tenaga kerja yang ada di daerah dengan di kota tidak dimanfaatkan dengan seimbang. Yang keempat, kemiskinan. Yang kelima, PHK. Di sini pengangguran ada dampak pengangguran. Dampak pengangguran ini ada 6 bagian. Yang pertama, berpotensi membuat keuangan negara membengkak. Yang kedua, meningkatkan angka kriminalitas. Ketiga, dapat memunculkan konflik warga negara dengan pemerintah. 4, dapat menyebabkan kesenjangan kesempatan bekerja. Kelima, dapat menyebabkan seseorang kehilangan keahlian atau keterampilan. Dan keenam, meningkatkan angka kemiskinan. Yang terakhir, cara mengatasi pengangguran. Di sini ada 5 cara, yaitu pertama, bekerja secara mandiri. Kedua, meningkatkan mutu pendidikan.
Ketiga, meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Keempat, memberikan investasi. Dan yang terakhir, 5, memperluas lapangan kerja atau lowongan kerja. Eh, Oke, tadi kami udah menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, materi ketenagakerjaan dan pengangguran. Di ketenagakerjaan kita sudah bahas 7 pokok materinya. Di pengangguran kita sudah bahas tentang 5 pokok materinya. Mungkin itu aja presentasi atau penjelasan materi bab 2 tentang ketenagakerjaan dan pengangguran dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah atau pengurangan dalam presentasi kami. Semuanya. Terima kasih. terima Wassalam. kasih. Waalaikumsalam Dan dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Terima kasih teman-teman. Sip.